Di perusahaan itu 30% dari milenial dan Gen Z-nya kena judol. Dan ini karyawannya ribuan ya Der ya, di seluruh Indonesia. Gue gak bisa sebut saya namanya. Kenapa? Industrinya apa? Gak bisa disebut. BUMN. Coach kasih solusi. Coach Rene Dari darurat sekali tentang ada seorang IT, dia viral, dia coba tunjukkan Ya, gimana cara settingan bandar judi online. Ternyata settingan, maksud gua, kita udah tahu memang settingan ya, tapi gue baru tahu seteknis dan sedetails ini. Gimana sih jadi maksudnya ini? Jadi gini, jadi ada seorang IT, dia coba untuk semacam kayak bobol lah ya, masuk membuktikan bahwa di dalam website judi online ini bisa disetting. Right. Masuklah tuh seorang IT ke dalam dashboardnya. Oke Ya, intinya gini lah. Set, gue setting, coba lu main. Dicontohin lah pakai apa sih itu slot ya? Yang kayak Candy Crush itu slot itu ya. Oke lah, judi slot itu habis itu dia main. Kalah. Ah, bukti kan kalah kan nggak bisa menang kan? Oke. Sekarang gue bikin lo menang. Saat itu Ini makanya mereka lagi live, lagi main, lagi ngobrol. Oke, gue bikin lo live. Gue bikin lo menang ya. Di setting nih. Angkanya persis. Lo nanti abis ini lo akan dapat 1.500.700 sekian misalnya. Angkanya udah keriting tuh. Oke, gue enter dulu ya. Tek dah. Oke, lu main. Bener menang dapat sesuai dengan angka yang disetting sama si Dan IT. ngelihat begini masih ada yang main judi online. Kesel banget gue. Bahlul. Bingung gue. Maksud gue gini, oke lah kita tahu bahwa Gue lega lo nyebutnya apa tadi? nggak, saya masuk ke kelepasan. Oke. Saya nggak boleh. Sorry. Kata Mas Pramono Anung harus behave. Cocok. Saya mulai membaca angin berhembus kemana. Nggak gitu. Maksud gue kan beliau, ya gue mau ketemu beliau, kenapa emang salah gue? Gue mau main sama Pak Ridwan Kamil, Pak Pramono Anung, Pak Darmakun. Gue mau main sama siapa aja. Ngelihat ada merah-merah di atas itu. Apaan sih? Di topi lo ada merah. Nggak usah lu cocok logika. Kayaknya bentar lagi tambah merah. Enggak. Ya Allah. Gue biru ya. Oke. Biru gue. Tapi bener deh, Der. Iya. Yang namanya kemarin tuh gue ketemu beberapa klien gitu ya. Gue nggak bisa sebut saya namanya. Kenapa? Industrinya apa? Nggak bisa disebut. BUMN. Pokoknya gue nggak boleh sebut ya. Gue udah janji nggak boleh sebut. Oke Tapi lah. kurang lebih begini. Lo kebayang nggak di perusahaan itu 30% dari milenial dan Gen Z-nya kena judol. Dan ini karyawannya ribuan ya Der ya, di seluruh Indonesia. Tambah lagi boleh nggak? Iya. Karena mereka punya banyak hutang judol, akhirnya mereka pinjol. Dan sebagian besar dari pinjolnya pinjol yang ilegal. Jadi sekarang mereka dikejar-kejar sama debt collector. Lagi-lagi perusahaan yang lain lagi, kalau sayang banget gue gak boleh menyebut namanya. Gue udah janji gak nyebut namanya. Kalau lo pernah perhatikan, ada yang mengumumkan pensiun dini. Itu salah satu effort upaya supaya orang-orang itu bisa bayar. Karena kalau pensiun dini kan lo dapat uang. Ya, kayak kan? Pesangon gitulah. Yang mayoritas udah langsung habis buat bayar hutangnya. Lo ngebayang gak sih ini darurat? Dan menurut gue kedaruratan ini akan jadi kedaruratan yang senyap karena gak ada satupun yang berani keluar untuk ngomong. Dan gue pengen banget ngajak kawan-kawan ya yang ada di organisasi manapun, kalau lo punya case ini angkat, jangan didiemin. Karena semuanya tuh masih mikirnya gini, kan kita malu, pride kita sebagai organisasi membiarkan anak buah kita seperti itu. Kita akan bahas sih nanti ya. Karena ini bentuk adiksi. Dan adiksi itu kalau tidak diakui gak akan ada langkah penyembuhan. Gue ulangi, adiksi itu kalau tidak ada pengakuan bahwa lo punya ketagihan itu, gak akan ada jalan keluar. Meskipun segala macam inginnya diselesaikan edukator dengan senyap, nggak bisa. Ya, meskipun segala macam edukator udah ngasih tahu tentang bahwa ini disetting, ini permainan bandar, ini komputerisasi, ini ngefek. Cuma website, kita bisa atur semuanya, nggak ngefek. Kenapa? Karena gini, ada fungsi dalam otak lo yang sudah diambil alih. Kayak lo ngebayang nggak sih? Lo pernah nggak sih nyetir gitu ya? Pas lu masih nyetir, kalau sekarang udah jadi bos ya, udah ada nyetirin gitu. Gue nyetir mah nyetir kos, gue nyetir. Pada saat dulu lu lagi pelik susah-susahnya sih kasih solusi. Pulang itu kan lu udah dengan pikiran lu yang kemana-mana, tapi yang menggerakkan pulang tuh jalur pulang biasa gitu, bener nggak? Iya. Sampai satu titik sebenarnya lu mesti kemana, tapi lu akhirnya arahnya ke pulang. Bener nggak? Kenapa? Karena udah terlatih, udah terbentuk menjadi habit yang
pikiran lu udah ada yang nge-hijack aja. Kalau Iya, abis iya. ini gue ke kanan. Pas lu udah kanan, lah ngapain gue ke kanan? Hah? Adiksi itu kayak gitu. Jadi lo sebenarnya dalam keadaan yang mengemudikan hidup lo, yang mengemudikan keputusan-keputusan lo, itu adalah ketagihan lo itu. Gue akan bahas sih gimana cara-cara yang kita bisa lakukan sebagai yang ketagihan. Cuman gue pengen ngomong secara umum. Kalau perusahaan-perusahaan semuanya masih cuman ngerasa malu dan coba menuntaskan ini secara diam-diam supaya nggak ada yang tahu, ini benar-benar langkah yang buruk karena ini hanya akan memperbesar masalah. Masih ingat nggak kalau ada di pertemuan yang kalau orang-orang yang ketagihan, baik itu ketagihan alkohol, ketagihan seks atau ketagihan pornografi, ketagihan mana, kan biasa dikumpulin ya. Dan di situ mereka akan mengatakan apa? Saya Rene Soehardono, saya ketagihan gitu ya. Saya harus ngomong gitu. Betul nggak? Ya, Nah kalau belum ada pengakuan itu, ada fungsinya loh pengakuan itu. Dan kenapa kok perusahaannya harus ngaku? Kan bukan kita yang membuat ini. aib. Iya karena ada pembiaran. Tapi aib. Takut, malu. Cuman begini, lo emang bisa nuntasin sendiri? Berat. Gak bisa. Gak mungkin lo bisa nuntasin sendiri. Dan kalaupun lo mau nuntasin sendiri, ya paling keluarin tuh orang. Tapi gue nanya, lo punya keyakinan dari mana kalau ada angka 30% di antara Gen Z dan Gen Y lo yang notabene udah mayoritas dari perusahaan lo, ya. Jadi perusahaan rata-rata sekarang Gen Z sama Gen Y itu 60 sampai 80% der. Udah 60 sampai 80%. 30%-nya kan artinya katakanlah 20% dari dari orang-orang yang mesti bekerja di perusahaan lo itu nggak bisa kerja secara benar nggak? Bakal produktif nggak? Oh ya enggak lah. Gimana bisa produktif? Lo tahu kan yang model-model pinjol yang ngaco itu, kalau lo punya hutangnya udah numpuk, cara dia nagih tahu kan? Tahu lah, disebarin aibnya, dioper ke Ditelepon ke grup-grup. orang sampingnya, ke Iya. tetangganya, ditaruh di mobilnya, dibikin malu. Dan akhirnya yang bawa malu itu nggak cuma dia tapi semua. Gue ngerti itu aib, tapi bagian dari peran dari organisasi adalah justru mengungkap ini untuk cari solusi sama-sama. Pertanyaannya kenapa kemudian begitu banyak orang, anak-anak muda kita bisa kena seperti ini? Alasan yang ya kita nggak tahu kalau itu judi. Ya itu masalah yang lazim. Maksud gue gini, kalau untuk awal-awal iya, tapi kalau kemudian lo sampai kelibet utang belasan juta, puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Gue nggak bohong, miliaran. Apanya utangnya? Miliaran. Buat apaan sih? Main. Bukan itu cuma 500.000 gitu-gitu. Kalau menumpuk itu ya? ngegulung, Oh iya. ya itu bisa sampai miliaran der. Terus kan gue abis itu ngomong ya ke kawan gue yang kebetulan satu alma mater, ya, gue tuh dapat kabar institusi ini 30% karyawannya kena judol. Terus tau gak jawaban apa? Gitu coach, orang alma mater kita juga banyak yang kena anak-anak. Terus gue bilang, sumpah lo. Duh. Paham gak sih der? Ya, ada urgency di sini dan jujur gue minta beberapa orang untuk tampil, nggak ada yang berani, nggak ada yang dikasih sama bosnya. Takut merusak nama baik perusahaan. Betul, ya? bahkan gue pengen undang di sini. Kita undang yuk orang OJK gitu kalau bisa ya. Iya. Datang deh, jelasin deh, bantuin. Ini kan juga bagian yang disupervisi sama dia. Ya kan Pak Mahendra tolonglah gitu ya, kirim orang colek gitu ya. Kita obrolin soal ini. Karena menurut gue gini, gue ngeri loh. Ini bener-bener senyap ya der ya. Ya. Tapi menghancurkan. Berapa banyak rumah tangga bisa hancur? Berapa banyak organisasi jadi nggak produktif? Semuanya berawal dari sini. Kita bahas ini. Gimana ya 2045 harapannya Indonesia emas. Indonesia cemas. Bonus demografi. Nggak mungkin, nggak dapet. Hah? Nggak dapet. Masa? Nggak Ntar Dan- presiden terpilih Pak Prabowo. Kita dia berdoa bikin- presiden terpilih ngambil keputusan yang tegas karena cara yang paling efektif dia diputus aja semua. Kan ini semua bisa terdata dengan mudah. Ya tentunya ada yang melindungi. Ya kan justru yang melindungi nggak boleh. Negara tidak boleh kalah dengan siapapun yang melindungi perjudian dong. Termasuk perjudian online. Negara minta dari PPATK buat ngebongkar itu ke tracking nggak? Kebuka banyak sekali informasinya. Lah bukannya PPATK kan yang mesti ngasih informasi itu ke banyak. Cuman kan PPATK cuma nggak punya kekuatan untuk memobilisasi Iya. orang untuk melakukan apapun, nggak punya. Iya, dia. tapi kan- Enforcing nggak punya. Iya, tapi kan aliran
perputaran duitnya itu kan kelihatan dari transfer kemana, bank mana, itu kan kelihatan semua. Kita undang juga aja kalau orang PPATK boleh dihadirkan dan Iya. mau dihadirkan di sini. Tapi benar-benar orang OJK, orang PPATK sama perusahaan-perusahaan, institusi-institusi yang orang-orangnya kena judol. Coba lihat deh berita-beritanya deh, lihat deh. Wede, ngeri banget ya. Lihat tuh. Makin Iya. parah. Nih coba nih ya. Anak muda terjerat pinjol dan judol. Anak-anak muda Gila nih nggak sih? masalahnya. Iya kan? Judol dan pinjol merebak di BUMN. Tuh. Nasuha hadir memberi solusi. Ini ada satu platform pelunas utang kali mungkin Nasuha tuh. Puluhan pelamar kerja jadi korban pinjaman. Kalau ini sih korban, nggak apa-apa yang lain lagi yang terjerat pinjol. Terjerat pinjol mantan karyawan koperasi gasak ratusan ATM nasabah. Ya pokoknya banyak deh. Jadi Parah. biasanya kalau udah judol, mereka larinya ke pinjol. Kenapa? Kan udah habis duit yang tadinya buat dianggarkan buat main-main. Kan lo awalnya selalu ngerasa oh ini nggak banyak, nggak gede, kecil. Terus akhirnya lebih jauh dari itu lo ngerasa butuh lebih, duit habis, lo pinjol. Iya. Fasilitas pay later kan juga banyak banget. Berarti Gitu. gimana kira-kira ngebenahin agar tadi perusahaan apa segala macamnya pecat gitu ngaruh nggak sih daripada akhirnya merambat ke tim-tim organisasi lainnya? Pada saat lo mecat dia, tanpa lo melakukan proses kenapa dia bisa kena, lo sudah kehilangan peluang untuk tahu sedalam apa permasalahan itu di organisasi lo. Masa dibiarin? Iya, maksudnya gini, kalau lo cuma mecat dia, yang lainnya gimana? Lo tunggu sampai kejadian kayak dia. Biasanya kalau ketahuan itu kan udah merebak kemana-mana. Bukan pas dia lagi main judol lo, Der. Tapi pada saat dia udah pinjol, dia nggak mampu bayar, atau istrinya udah marah-marah. Kenapa? Karena suami gue nggak ngasih lagi duit ke gue. Betul kan? Akhirnya dia datang ke perusahaan. Atau ada orang yang nagih ke perusahaan. Biasanya ketahuan tuh baru tahap itu. Tapi yang sekarang lagi asik-asiknya nih, yang lagi di tengah main, itu kan nggak ketahuan, Der. Bener nggak? Dan Iya. lo mau pakai sistem edukasi kayak gimana? Jauhilah pinjol, jauhilah judol. Nggak ngefek. Kenapa? Karena otak lo udah diambil alih itu tadi. Ngerti nggak? Makanya meskipun di endorse sama Pak Jokowi, Pak Presiden kan bilang jauhi judol. 3 kali kan jauhi judol. Gitu ya. Jangan judol, jangan judol, jangan judol gitu. Kalau ada komentar soal orang tertentu, gue memilih untuk gak komentar, boleh nggak? Maksudnya kenapa emang? Ya nggak apa-apa, supaya baik aja. Boleh sih. Ya kan memang Pak Presiden ngomong gitu di YouTube gue nonton. Liputan dari mana? Kompas apa gitu. Beliau banyak bicara juga sih tentang hal-hal tertentu. Ya berarti keren dong. Iya benar sih. Iya kan. Tapi Anda apakah kan itu ngefek? makanya balik lagi itu mungkin bagian dari edukator kan. Kalau Iya. pakai edukator Nggak juga bisa. berat. Dan salah satu proses yang belum terjadi saat ini dan kita harus bantu, Der, orang itu mengakui bahwa gue punya problem itu. Pengakuan, Perusahaan tapi iya sih. mengakui bahwa gue punya problem itu. Help me. Berani gak sih kalau kita ngundang perusahaan? Ada Ya, berani makanya. gak kalau karyawan itu sempat atau mungkin sekarang lagi sedang ya? Lu masih inget gak sih yang obrolan gak jauh belum lama beberapa pekan lalu yang 360? Siapa yang kita ajak ke sini yang sama Yusak tuh, sama coach Yusak? Siapa? Masih inget gak yang orang yang dikadalin berkali-kali itu? Yang mana sih kok gue lupa ya? Perusahaan itu Oh iya, perusahaan yang mantan atau alumni member 360 Business Blueprint kita tuh kemarin yang volume 2. aib kan? Iya. Tapi lihat Tapi dia nggak? berani ngomong ya? Dia mengatakan itu kenapa? Karena dia tidak ingin yang lain melalui problem yang sama. Iya. Nah, salah satu alasan kenapa ini dibuka bukan untuk bikin malu lo, atau lo juga nggak perlu merasa malu. Karena ini sekarang udah jadi problem di mana-mana. Orang gue ngobrol sama 5 perusahaan dalam 2 pekan terakhir, 5-5-nya tanpa kecuali punya problem itu di karyawannya. Der, mosok konsentrasi bisa sampai 100% sih, Der. Intensitasnya beda-beda sih. Tapi artinya problemnya sebesar itu. Oke. Bener gak sih? Kita kemana sih kalau kayak gini? Ke kepolisian. Kan polisi kan pasti kan akan Makanya memberantas kan. kita juga gak tahu. Polisi lah. Polisi kan pasti akan menumpas judi online di negeri ini. Enggak, polisi itu udah paling benar. Tugas polisi yang membenahi, meniadakan pemain-pemainnya itu betul. Tapi pada saat orang yang udah kena, contoh kayak orang yang ketagihan drugs gitu, proses pemulihannya kan nggak di polisi. Iya, sindikatnya dikejar sama polisi. Enggak, bentar. Maaf dipotong. Tadi maksudnya Anda polisi jadi polusi itu maksudnya apa sih?
Enggak. Anda clear. Iya. Jangan ngomongnya polusi. Kita lagi bahas polisi. Enggak mungkin Polisi. polusi. Oh. Polisi. Iya. Pada saat polisi, bukan polusi, polisi, Iya. bukan polusi ya? Bukan polisi mana mungkin jadi polusi. Iya, polisi. Iya. Ya, pada saat mereka menangkap sindikat-sindikatnya itu peran dia. Karena polisi itu kan law enforcement. Tapi yang belum ada dan belum banyak diomongin saat ini, lah gimana buat orang-orang yang kena addict. Kalau yang kena addict tuh obat-obatan ya, udah jelas, udah banyak sumbernya. Tapi kalau kena judi online gimana? Lu kelihatannya sehat-sehat, tapi pikiran lu udah gak waras. Betul nggak? Udah gitu lo dipercaya lagi sama duit. Karena perusahaan lo nggak tahu lo punya problem itu. Oh, berarti gua akan kerahkan networking gua orang-orang legislatif. Kalau eksekutifnya mungkin lagi sibuk, kita ke legislatif karena dia yang bikin undang-undang. Berarti kita cek di komisi Ada. berapa. Pelarangan ini bukan masalah. Ada kan? Ada. Undang-undangnya itu jelas pelarangannya. Gue cuman ngomong kalau udah kena adiksi mau diapain? Belum ada collective effort. Maksud gue gini, kalau yang paling efektif ngomong sama pecandu heroin, amit-amit gitu ya, sama orang yang pecandu substansi yang buruk itu, yang zat-zat seperti itu, yang paling efektif ngomong sama dia siapa? Ustadz, maaf ya gue. Ya nggak kena sih, dikasih dalil. Pak Harto, udah nggak ada. Pak Jokowi, ntar lagi udah lengser. Siapa? Pak Prabowo. Iya. Emang didengerin? Bisa lah, bisa aja. Iya, kita dengan cara yang network, jaringan pelan-pelan. Masa lu mau demo berontak? Gue nggak merendahkan sama sekali. Tapi yang paling bisa ngomong siapa coba? Siapa emang? Yang ngomongnya kurang lebih bahasa kayak begini. Gue mengalami apa yang lo alami. Gue tahu gelapnya seperti lo. Kenapa? Karena gue dulu di sana. Berarti mantan ya, mantannya. Orang yang pernah. Nah sekarang kalau ini semua ditutupi, bahkan maaf ya, yang udah ngambil pensiun dini, yang dibantuin minjem, terus dia kan ketutup. Emang ada jaminan dia nggak pinjol lagi? Pasti pinjol, bisa jadi nggak pinjol judol lagi. lagi. Iya. Ya kita carinya mantan nih, gimana? Lu ada kenalan nggak? Mantan judol? Banyak pasti ya. Maksudnya gini, perusahaannya banyak, tapi tidak ada satupun yang diizinkan oleh perusahaannya untuk come up, untuk maju. Susah, soalnya mereka punya hak juga sih, coach. Gimana caranya? Gue percaya, gue nggak minta mereka meniadakan haknya, tapi gue minta gini, harus ada satu perusahaan, satu orang yang memberanikan diri untuk menyampaikan. Iya, itu sih. Gue pernah melalui itu, atau gue sedang melalui itu, bantuin gue dong, bro, sob. Lo ada kenalan nggak? Kita bahas aja buat teman-teman. Nggak dikasih ya. Coba buat teman-teman ada yang berani nggak? Mungkin kalau tadi Coach Rene bilang mungkin berapa bisa dihitung jari. Coba mungkin lu yang lagi nonton sebuah bos di perusahaan atau mungkin lu beranikan diri. Lihatnya dari angle yang lain deh. Angle yang lainnya adalah bahwa siapa tahu lu jadi perusahaan yang menjadi kindness atau mungkin baik di mata audiens kan. Begitu lu duduk di sini, lu beranikan diri. Iya, karyawan gue kena sekian. Iya, dan apa yang sudah gue lakukan adalah ini. Dan kita undang lagi perusahaan lain nanti. Ya kan? Kami punya metode yang sedikit berbeda. Ini yang kita coba lakukan. Kita dedikasikan di beberapa segmen ke depan. Ya, kita coba obrolin ini. Kenapa? Pelik pelik. Dan yang kena tuh, aduh, banyak banget. Mulai dari yang paling remah-remah momogi sampai direksi. Widih. Ya, boleh nggak coba tanyain sama teman-teman? Iya. Kalau memang misalnya ada, lu coba komen di bawah. Boleh bang, gua pemimpin di perusahaan ini misalnya. Oke, ini gue ada disinyalir nih bahwa bahkan udah gue sempat interogasi juga ada 10 orang, 20 orang yang kena. Lu sendiri pernah denger nggak? Perusahaan apa yang dalamnya begitu? Dikasih solusi ada nggak kayak gitu? Nah, menarik kan? Berapa karyawan lu? 30 hampir 40 lah. Lu mesti asumsikan 20% dari kasih solusi itu. Ya berarti kalau 30 itu berarti sekitar 6 orang. 6 orang ya bisa jadi kena. Jadi maksud gue gini, emang jadi nomor satu yang lo harus sampaikan adalah gue ngelihat tolong itu apa sih aplikasi apa website sih? Tolong obrolan ini dikirim ke semua HC manager di perusahaan lo. Ya, untuk palingnya begini, angkanya saat ini katanya 20-30% dari populasi. Ya, kalau dikasih solusi aja 30 orang karyawannya sekitar 6 orang.
Dan 6 orang itu kan mukanya tetap nggak berubah kalau mereka udah main, kan nggak ada kelihatan di sini tulisannya baru main judol. Bener nggak? Iya, iya, Atau iya. hidungnya tambah panjang gitu. Kan enggak. Oh iya Pinocchio kali Atau ya. pas mereka megang gelas langsung airnya jadi hitam, kan enggak, tetap seperti biasa. Cuman gini, gimana mereka mau maju kalau mereka udah tahu bahwa ini adalah sesuatu yang nanti satu bikin aib, dua mereka justru akan bermasalah, akan dikeluarin. Ya gue diem-diem aja. Tapi dalam kediem-dieman itu lo nggak menuntaskan masalah itu. Heeh. Lo malah semakin membiarkan diri lo ketagihan. Nggak usah dia ngomong, kita kemarin kan yang mau si workshop itu, yang kita mau bikin supaya lo punya transferable skills. Nggak usah ngomongin itu kalau di perusahaan lo ada 20-30% orang yang udah nggak kerja. Effectively tuh cuman mempersepsikan kerja, tapi udah nggak kerja sama sekali, nggak produktif. Oke, gue dapat nih. Jadi buat teman-teman ini ada dua kemungkinan nih. Yang pertama adalah lo sebuah pemimpin di perusahaan lo, ya mungkin lo pernah ngegapin atau faktual ya syaratnya ya. Jadi kalau asumsi semata mungkin oke lah. Tapi kalau bisa yang udah memang betul-betul terbukti gitu ya. Lo duduk di sini kita coba cari tahu. Iya. Tapi lo mau observasinya dari sisi apanya ya? Lo nanya apa nanti? Nomor satu yang gue pengen tahu gini, what's going on? Ada apa? Dan dari case-case itu kan biasanya kita bisa dapat modul gini, langkah-langkah yang bisa diambil. Nomor satu, gimana sih caranya membuat orang bisa mengatakan iya gue punya problem? Karena itu menurut gue jauh lebih baik daripada enggak, kita nggak ada problem kok. Kita nggak punya problem judi online, betul nggak? Kasbon juga bisa nggak sih sebuah perusahaan ngasih kasbon? Jangan-jangan mungkin cash flow dia pribadi bermasalah. Tentunya. Dan indikasinya kan paling gampang dilihat dari itu, iya kan? Orang ini kelihatan resah, orang ini mulai magabut, mulai senantiasa butuh distracted, nggak bisa fokus. Kalau dikasih apa, nggak banyak yang hilang. Itu kan indikasi-indikasi. Tapi core-nya jangan-jangan judol. Dan gue cuma ngasih ilustrasinya begini. Kalau dari jumlah karyawan, mungkin lo nggak kecolek ya. Ya itu kan ya problem manusia. Iya, dari 100 orang 20-30 coach, so what, masih ada 70 yang kerja. Sekarang gue ngomong ke bahasa yang paling mudah lo pahami deh. Revenue lo sekarang berapa? 1 miliar, 1 triliun. Semudahnya harusnya bisa 1,2 triliun. Kenapa? Karena lo biarkan organisasi lo tidak seproduktif harusnya. Profit lo berapa? Oh, profit gue 100 miliar, 1 miliar. Seharusnya profit lo bisa naik 30%. Itu gak terjadi. Kenapa? Ya karena pembiaran lo itu tadi. Gila, ini sebenarnya kalau udah butuh 2 tahap aja. Satu orang speak up, pemilik perusahaan dia cerita, dan yang kedua mungkin lo bisa langkah bersama. Iya, bareng-bareng gerakan itu. Betul, diwadahi sama si kasih solusi. Kita bikin kalau perlu kelas-kelas, atau kita bikin kalau perlu ketemuan. Kenapa? Diawali dari orang-orang yang peduli dulu deh. Minimal Zoom juga asik sih coach. Iya kan? Iya, Zoom cerita ya kelas ya, workshop buat perusahaan yang hati-hati jangan-jangan tingkat produktivitas lo menurun sekarang ini gara-gara maraknya judul ini. Iya kan, tim lo ada yang udah nggak sesuai dengan target lagi, udah ogah-ogahan, fokusnya berantakan, klien terbengkalai. Ya kan ya. Dan ritme itu kan kalau di organisasi kelihatan banget, dan biasanya pada saat udah kelihatan itu sudah pada puncaknya. Itu klasik apa ya biasanya? Lo bisa buka sekarang apa nanti tunggu si orang itu deh? Gue maksud gue yang transferable skills kita tentunya pengen jalankan ya. Ini kita mau bahas itu ya. Betul. Tapi yang ini nih gini, gue ngelihat ini adalah fenomena gunung es. Gue ngelihat ini kayak karena 2 pekan terakhir awalnya itu cuman kayak sekelebetan aja, tapi lama-lama dahsyat loh. Ngeri banget loh. Ada yang katanya nih maaf ya, maaf sampai harus bercerai karena istri udah benar-benar nggak tahan. Ini curhatan dari istrinya? Curhatan dari orang yang kemudian di salah satu timnya, uang yang hasil kerja dia itu nggak pernah dibawa pulang, dan alasannya adalah nggak pernah dibayar. Terus akhirnya istrinya datang dong, baru ketahuan, dan akhirnya mereka udah berpisah. Oh ya? Sengeri itu, ya. Dan apa ya membahasakan ya dari? Apa? Enggak. Gue tau lu kayak menyimpan sesuatu tapi nggak bisa dikeluarin nih. Gue tau banget. Lo nggak bayang nggak sih kalau ada institusi besar gitu ya, perusahaan-perusahaan yang punya pengaruh ke hajat hidup orang banyak gitu. Dan di dalamnya ada orang-orang yang kena ini. Kasian juga gak sih? Gimana mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ya? Kalau masih seperti itu gitu. Dan ini
ini aduh. Coba kita bahas aja deh ya. Kita tunggu teman-teman komen dulu Boleh. ya. Ya, lu komen, lu cerita tentang lu punya perusahaan atau mungkin apa segala macamnya, lu bisa komen di bawah. Barangkali kita dapat insight dari komen-komen lu, nanti kita tahu kita harus ngundang siapa yang memangnya orang expert di bidang ini. Dan kalau lu punya kenalan orang di OJK Ya. atau lu punya kenalan orang di PPATK, Ya. institusi-institusi bahkan kepolisian Ya. yang mau menyediakan diri untuk ngobrol soal ini, nunjukin kita, dudukin aja orang OJK satu, orang PPATK satu. Cakep tuh, gitu cakep kan. tuh, boleh, Itu kan boleh. cakep banget ya. Dari OJK Ntar kita mungkin minta Pak Mahendra untuk kalau perlu datang aja Pak sekalian. Mahendra, boleh dong kita kupas nih lebih dalam nih. Iya kan? Iya. Gitu, karena dari situ menurut gue baru kita bisa ngomongin juga transferable Iya, skills yang ini masih boleh. tetap diadain nggak? Iya loh. Lah kan udah sampai mana ya kemarin? submission. Mereka lagi pada daftar tuh udah banyak kok. Ada ya? Iya. Gue pengen lihat nih yang kemarin nih kan obrolan kita kayak lumayan gue kecolek tuh banyak yang coach Iya. bener banget ya. Iya tuh. Yang komen udah ratusan, tuh bagus banget buat introspeksi. Tuh jangan bla 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 bla. Kasih solusi, bintang tamunya selalu bagus-bagus tuh dan seterusnya. Alhamdulillah. Oke, ya, kita tunggu aja. Nanti buat teman-teman tinggal komen aja di bawah. Kira-kira gimana cara mengatasi judol di negeri ini? Minimal kita berangkat dari perusahaan ya. Dan gue lariin yang lebih spesifik ya, Dar. Ya. Kalau lo termasuk orang yang saat ini sedang bermasalah dengan judol, indikasinya adalah lo tahu lo main judol, tapi lo nggak merasa punya masalah judol. Itu udah jelas lo bermasalah. Itu bahaya itu. Paham ya? Iya. Dan lo harus paham, lo nggak bisa menuntaskan ini sendiri. Lo butuh bantuan. Lo nggak boleh diam-diam aja. Walaupun lo baru keluar 500.000, gue tutupin aja. Itu udah menunjukkan lo punya masalah. Iya. Poinnya adalah lo punya orang yang bisa lo ajak ngomong, orang yang bisa bisa bantu lo untuk kembali ke jalan kewarasan. Ya, kalau lo udah lebih ekstrim dari itu, sehingga lo udah punya hutang, lo udah pay laternya udah lo swipe terus, ya kan? Dan lo sekarang udah mulai kepayahan, tapi lo masih bisa bayar. Ini momen terakhir lo untuk bisa mengatakan tolong gue. Dan tolong gue itu adalah dengan tidak diam. Dengan berusaha menuntaskan sendiri, nggak bisa, nggak ada ceritanya ini tuntas sendiri. Dan kalau lo butuh pertolongan, ya lo sampaikan. Nomor satu, tobat dulu, ya kan? Jangan nambah. Kalau lo udah punya lubang, jangan gali lubang lagi. Tutup di sini. Tentukan target date-nya tuh kapan lo mau berhenti. Ya sudah, gue berhenti di situ. Ya, dan abis itu kalau ini terjadi karena dulu lo butuh distraksi dari hidup lo yang membosankan, sekarang lo butuh distraksi juga untuk lari dari judi online. Ya, dan lo butuh support system, dan support system itu yang kita lagi coba bangun, dan ini yang menjadi concern gue karena nggak ada support system itu. Orang bawaannya malu aja ngeliat ini sebagai sebuah aib yang nggak mau diomongin, tapi problemnya ternyata udah ada di mana-mana. Nah, kalau lo bisa sudah pada posisi melalui ini, masukkan, gabungkan diri lo untuk jadi support system buat yang lain. Karena kita ada di sini bersama kok. Gila, ini kalau gerakan ini rata nih, besar, masif nih efeknya nih. Bismillah ya. Bismillah nih. Iya nggak? Iya, mau nggak ikutan gerakan ini? Jangan-jangan mungkin, mungkin keluarga lo yang kena, atau mungkin anak buah lo yang kena, ya kan? Atau lebih bahkan darah daging lo. Iya kan, mungkin suami lo, mungkin anak lo. Ada satu case yang akhirnya dia harus hutang untuk orang tuanya karena orang tuanya yang kena judol. Gue nggak bohong. Ya ampun, ini beneran gak sih? Beneran. Separah itu di negeri kita ya. Jadi orang tua pun juga kena, anak muda pun juga kena. Problemnya adalah pada saat lo ngerasa ini untung nih, kecil nih, gue bisa untung nih. Ingat ya, itu makanya ada alasan kenapa judi itu diharamkan kan? Iya, di agama jelas, kita kan. jelas. Iya kan? Tapi dengan kata diharamkan sesuatu kan bukan berarti tidak ada yang melakukan, malah justru sebaliknya. Bahkan ada yang secara aktif mempromosikan itu. Betul nggak? Iya. Berapa banyak situs yang kalau lo masuk, ternyata judul. Gua kena AI, gua lagi ngobrol sama beberapa narasumber. Gimana ceritanya? Omongan gua sama omongannya Dokter Tirta itu tiba-tiba langsung promosi judi online itu. Yang lapor gua banyak dari minggu lalu. Kenapa? Bercanda. Lu nonton ketawa kali, mulut gua jadi ngomong. Narasumbernya dia tiba-tiba kan, dulunya aku jatuh sekali, tapi semenjak aku kenal judi online dia nggak ngomong gitu, tapi ini website ini bet ini Tuh kan. dan di mulut gue ngelapor ke gue. Tapi Gila, alhamdulillah audiens gue pada pinter-pinter gitu. Itu diplesetin dan ngomong plak-ketiplak pakai AI, gue ngegiring call to action ke sana. Jadi kalau hidup saya berubah semenjak kenal ini website ini, tiba-tiba Udah gitu. ngaco, udah jelas. Udah ngaco. Makanya pada lapor gue.
Dan tadi mestinya dikasih di link di bawah yang tadi ya penjelasan yang dari hacker itu. Iya. Gimana sebenarnya lu semua tuh dikadalin. Itu tuh Iya. hati-hati tuh. Ini makanya bahaya buat pengusaha-pengusaha. Gue nggak pengen lu pada jadi stres ngadepinnya apa segala macamnya. Apalagi sekarang bahaya, stres sedikit bisa GERD. Iya. Nah makanya alhamdulillah Coach Rene segelas Amster Gold sebelum ngantor atau sebelum bikin podcast. Bapak nih asik sekali loh masuknya tuh. Belajar di mana ya? Kan saya kan dulu juga sama Anda. Coba boleh tolong diarahkan. Ya, jadi saran saya buat pengusaha, segelas Amster Gold sebelum ngantor cocoknya untuk anti GERD Amster Gold. Gue tuh nggak pernah ini loh. Gua Ini tuh nggak susu pernah suka kambing, susu kambing buat lambung loh ini. Gue nggak pernah suka susu kambing kecuali ini kenapa? Karena nggak ada bau Perengus perengusnya sama sekali. Kita udah riset Coach. Dan kalau gue sih senangnya dianget ya. Walaupun kalau ada beberapa anak-anak yang masih sok muda katanya senangnya dingin, itu juga nggak apa-apa. Kita Gen Z rata-rata dingin. Senangnya dingin. Jadi kan rata-rata Situ kan saudara Gen Z ya? Gen Z Masya lah. Allah. Gen Z anak buah gue. Nih susu buat lambung nih. Insya Allah terpercaya. Kenapa? Karena produk-produk pabrik-pabrik itu bulan lalu 5.000 pieces. Karena fokus karena anxiety banyak di mana-mana. Orang yang GERD, asam lambung naik, stres, gara-gara judol. Gue percaya ya si Amster Gold ini akan jadi pendamping yang cocok buat apa tuh? Apa tuh? Pendamping mobil curhat. Oh karena stres ya. Nama macet pak, curhat di pinggir jalan. Kayak lo ajak dong biar dia cerita maksudnya apa. Siapa tahu lo bisa promo Amster Gold. Dah. Coach kasih solusi.